Syahrini tiba-tiba saja namanya dikaitkan dengan kasus pajak. Nama Syahrini mendadak muncul dalam sidang kasus pajak yang kini sedang bersidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Syahrini disebut-sebut menunggak pajak senilai 900 juta rupiah. Hal ini pun membuat heboh pemberitaan karena penyanyi cantik ini dikenal berpenampilan glamor dan mewah. Dan akhirnya kemarin Syahrini pun angkat bicara menjawab semua tuduhan miring terhadap dirinya. Ia merasa yakin jika dirinya telah menjalani kewajibannya membayar pajak. Bahkan Syahrini sempat menangis saat harus mengeluarkan uang miliaran rupiah untuk membayar semua pajak-pajaknya itu. Saya membayar pajak ke negara bukan hanya ratusan juta tapi miliaran rupiah. Saya mengikuti tax amnesty, semua sudah dilakukan di tahun 2016 lalu. Semua sudah ada kode billingnya, semua ada arsipnya, semua tertata rapi. Buktinya ada di sini ya. Selalu nih ya, kita arsipnya. Oke, arsipnya itu boleh keluarkan. Jadi apa yang diberitakan hari ini itu semuanya itu sudah saya penuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik membayar pajak bukan ratusan juta tetapi miliaran rupiah dan awalnya puluhan miliar. Yang 900 juta dulu yang tunggakan yang kemarin kalian beritakan ini nih. Ini semuanya jelas dan resmi. Bayar ke negara bukan bayar ke perorangan atau melalui proses belakang-belakang manja, itu tak ada. Semuanya resmi, memenuhi panggilan Dirjen Pajak 2015 sampai 2016 sudah selesai semuanya. Membayarnya juga sambil menangis di bank karena itu hasil keringat saya. Ya Allah, gak rela. Jadi karena semua aset sudah dilaporkan ke negara, apa yang saya punya sudah negara ini mengetahui. Tenang aja, tidak, itu kan ujian kan semuanya dari Allah. Kalau kita dihadapi dengan tenang, dengan sabar, pasti Allah akan ganti. Di tengah kabar miring yang menyeret namanya dalam kasus dugaan pajak, penyanyi Syahrini memilih menjalankan ibadah umroh bersama keluarga, dua keponakannya Raja dan Ratu yang masih batita, sampai asisten rumah tangganya yang sudah mengabdi pada dirinya selama 12 tahun. Meski sudah 2 kali menunaikan ibadah umroh, toh penyanyi berusia 35 tahun ini akan memanjatkan doa agar dirinya bisa segera menikah sepulangnya dari perjalanan suci menuju Tanah Haram Mekah Al-Mukarramah. Keluarga yang dibawa Raja Ratu, keponakan tercinta, suaminya Rani, semualah. Dan terutama Elin, mbak saya di rumah yang sudah 12 tahun bekerja. Memang saya pengen umrohkan tahun ini karena memang janjinya Inces kan pengen ngajak Elin keliling dunia. Nah pertamanya biar umroh dulu dia. Mami mana Mami? Bawa Raja Ratu, nanti dia akan ikut tawaf juga. Ini Elin, kesayangan Inces. Ini yang sudah bekerja 13 tahun. Terus sekarang Inces umrohkan. Ya, tak lagi boarding cepet-cepet ya. Kemarin sopir udah, sekarang giliran Elin. Kemanapun tetap pergi. Senang gak Lin? Karena kalau doa langsung di depan Ka'bah itu sepertinya langsung directly sama Allah. Aduh, jadi diwajibkan berdoa sebanyak-banyaknya, meminta sebanyak-banyaknya. Insya Allah sebagai yang teman-teman dan sahabat media tercinta inginkan saya menikah. Insya Allah kalau Allah restui, Allah ridhoi tahun ini, amin. Insya Allah Allah pertemukan dengan jodoh yang pasti. Itu adalah salah satu doa yang terbaik, betul. Semoga tahun depan didampingin suami ya, amin. Iya, itu biasa kalau aku lagi ngapalin dia suka gangguin, itu normal sih. Iya Iris, aku sering jahilin juga karena emang sin aku sering sama dia juga dan aku udah kenal dia lama. Anaknya juga kayak asik untuk dijahilin, dia lucu. Telah menjadi rahasia umum jika kedekatan artis cantik Iris Bella dengan Giorgino Abraham sukses membuat baper penggemar sinetron Berkah Cinta. Namun tak banyak yang tahu jika ternyata Giorgino memiliki kebiasaan menjahili Iris yang tengah fokus menghafal skrip. Benarkah jika ada kepuasan batin usai Gino berhasil mengganggu konsentrasi Iris Bella? Iya, lihat kamu lama. Coba lihat, ini kita bareng ya? Iya.
Kita sini berapa? Ini 24. Aku minta maaf. Hai, Nisa. Aku mau take dulu ya. Iya, itu biasa kalau aku lagi ngapalin dia suka gangguin. Itu normal sih. Kayaknya di sini yang paling jalan Gino sih. Kalau orang tek suka digangguin gitu, terus lucu-lucuan aja sih. Soalnya kan semua orang kayak punya kebiasaan kayak menghela nafas atau kayak apa gitu, gesture kepala atau apa, dia suka niru-niruin gitu, jadi bikin orang konsennya buyar gitu-gitu. Dia baca skenario apa. Aku pengen tahu ngeliatin dia digangguin kayak gimana reaksinya ketika dia lagi serius. Adegan dia nangis lagi aku gangguin. Ya Iris, aku sering jahilin juga karena emang scene aku sering sama dia juga dan aku udah kenal dia lama. Anaknya juga kayak asik untuk dijailin, dia lucu. Di balik wajah cantiknya, Iris Bella termasuk orang yang serius. Barangkali inilah alasan Gino menjadikan Ibel sebagai target dari semua keisengannya. Keseriusan Bella tak hanya tertuju pada bacaan naskah sinetron Berkah Cinta, tapi juga buku-buku fiksi ilmiah kerap dibawa Ibel untuk dibaca di lokasi syuting. Benarkah ini cara Ibel agar tetap mengikuti perkembangan teknologi dan zaman di saat Ibel belum masuk bangku kuliah? Karena kan di lokasi kan nunggu lama gitu, jadi membaca buku ya menghabiskan waktu lah gitu, wasting time-nya dengan membaca buku gitu. Soalnya aku nggak bisa kan, kayak males lah, orang-orang kan kayak main gadget mulu, lihat layar gitu, aku nggak suka. Pengen kuliah tapi belum sempat kuliah, jadi aku suka belajar hal-hal baru gitu. Jadi kalau misalnya novel kan lebih ke cerita, kayak berimajinasi, sedangkan kan di lokasi sudah banyak berimajinasi gitu. Bagus lah harus punya hobi. Enggak sih, aku bukan tipe orang yang suka baca sebenarnya, tapi ya nggak tahu ke depannya. Meninggalkan cerita tentang keisengan Giorgino Abraham terhadap lawan mainnya Iris Bella di lokasi syuting, kisah menarik lain datang dari Kesha Karamoy. Lantas sejauh apa persiapan Kesha Karamoy dan Axel jelang pernikahan yang tinggal beberapa hari lagi? Kisah selengkapnya hanya di Was Was sesaat lagi.